Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri dari kelas 11 Farmasi A. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia bab pertama. Langsung aja kita ke pembelajaran pertama, yaitu pembangunan teks dan pemodelan. Yang pertama yaitu menganalisis informasi teks prosedur. Teks prosedur berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Setiap tahapan yang dilakukan berisi informasi yang saling berkaitan dengan informasi yang lainnya. Ciri-ciri teks prosedur ada 8. Yang pertama yaitu judul ditulis secara jelas. Yang kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Yang ketiga, langkah kerja yang satu dengan yang lainnya koheren. Yang keempat, teks bersifat informatif. Yang kelima, teks dipaparkan secara rinci. Yang keenam, isi informasi bersifat objektif. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal. Dan yang kedelapan yaitu teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini mencakup 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti cara menggunakan setrika. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini mencakup banyak langkah. Contohnya seperti prosedur tentang tilang. Yang ketiga yaitu protokol. Prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat dan mudah dipahami. Contohnya seperti cara mencuci jersey orisinil. Langkah-langkah menganalisis informasi dalam teks prosedur. Yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, memilih bagian-bagian teks. Yang ketiga, menulis informasi pada setiap bagian. Yang keempat, mengidentifikasi informasi yang telah ditulis ke dalam kriteria. Yang kelima, menghubungkan identifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir atau yang keenam, memberikan nilai terhadap informasi dan menyimpulkannya. Materi selanjutnya yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Menganalisis teks prosedur dapat dilakukan dengan kriteria seperti makna, fungsi, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Kriteria yang digunakan dalam pembahasan kali ini yaitu struktur teks dan kaidah kebahasaan. Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan, bagian yang menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. Yang kedua, langkah pertama. Yang ketiga, langkah kedua. Yang keempat, langkah ketiga. Dan yang kelima, langkah keempat. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan. Selanjutnya yaitu kebahasaan atau kaidah teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Yang kedua menggunakan urutan atau langkah. Yang ketiga menggunakan nomina dan partisipan. Yang keempat menggunakan verba atau kata kerja. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi. Selanjutnya yaitu ke pembelajaran yang kedua. Yang pertama yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Teks prosedur yang tidak dibuat dapat berupa petunjuk penggunaan produk, petunjuk kerja, perintah kerja, dan semua kegiatan yang membutuhkan perincian langkah-langkah kerja. Selanjutnya yaitu teknik penulisan teks prosedur ditinjau dari kebahasaan. Yang pertama yaitu gunakan kalimat perintah yang lugas. Yang kedua, gunakan bahasa yang singkat, padat, dan informatif. Yang ketiga, gunakan bahasa yang logis dan sistematis. Dan yang keempat yaitu gunakan kalimat langsung pada sasaran. Selanjutnya yaitu tahapan yang perlu diperhatikan saat membuat teks prosedur. Yang pertama yaitu menentukan tema atau jenis teks yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan jumlah langkah yang dibutuhkan. Yang ketiga, perhatikan urutan langkah secara runtut. Yang keempat yaitu periksa kembali apakah ada langkah yang akan direvisi. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan secara runtut. Yang pertama yaitu menyediakan teks prosedur. Yang kedua, menganalisis teks tersebut dengan menggunakan struktur dan kaidah. Yang ketiga, menentukan model pengembangan teks, abstraksi atau evaluasi. Yang keempat, mengonversi teks tersebut. Dan yang kelima, menyunting atau merevisi jika perlu. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.